Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online-nya. Nah, sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Perubahan cuaca tak dapat dihindari karena hal ini adalah peristiwa alam. Tindakan yang dapat dilakukan manusia adalah menghadapi perubahan cuaca. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, menyediakan payung sebelum hujan, menyiapkan kipas angin ketika cuaca panas, dan sebagainya. Peta pemikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks atau dalam bentuk surat. Kita juga dapat menggali informasi dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan dengan teks informasi yang kita baca. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kata tanya. Tapi untuk mengingatkan kembali, di sini ada contoh kata tanya dan fungsinya berikut ini. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan tempat? Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab akibat? Boleh ya. Dan bagaimana untuk menanyakan cara? Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar 2 Agustus 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluargamu di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, sekarang mari kita rangkum isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pemikiran. Pertama tadi kita rangkum dulu ya. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Ya, peristiwa yang ada di dalam cerita dalam surat itu adalah warga sekitar Gunung Agung yang mengungsi. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? 2 Agustus 2017. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena warga mengungsi Gunung Agung yang mulai waspada. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Dengan cara mengumpulkan pakaian dan makanan. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Komang, sepupunya Dayu. Nah, sekarang mari kita buat peta pemikirannya. Jadi sebelum kita membuat peta pemikirannya, kita mempergunakan daftar pertanyaan dulu. Yang tadi yang sudah dijelaskan dengan menggunakan kata tanya, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, siapa, yang berhubungan dengan isi bacaan. Nah, sekarang kita akan membuat peta pemikirannya. Ya, tadi rangkumannya kan tadi kan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi.
dan peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat. Selanjutnya bagaimana menanggulangi peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan siapa yang mengalami peristiwa itu. Ya, di tengahnya ini kita buat surat dari Dayu, surat untuk Dayu. Ya, sekarang mari kita jawab. Ya, jawabannya itu kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Tadi di 2 Agustus 2017. Selanjutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Selanjutnya, bagaimana menanggulangi peristiwa itu dengan cara mengumpulkan pakaian dan makanan. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah Komang, sepupunya Dayu. Jadi inilah ya peta pemikirannya. Selanjutnya, hasil rangkuman peta pemikiranmu di dalam kita buat di bawah ini ya. Nah, dari hasil peta pemikiran ini kita kembangkan lagi ke dalam, kita buat hasil rangkumannya menjadi lebih singkat lagi ya. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang, sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Jadi itulah hasil rangkuman dari peta pemikiran yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, perhatikan kembali wacana berikut ini. Mari mencari informasi proses terjadinya hujan. Bagaimana hujan itu terjadi? Nah, di sini ada gambar, ya, gambar proses terjadinya hujan. Cuman gambar ini belum berurutan sesuai dengan urutannya yang tepat. Nah, mari kita susun gambar ini sehingga menjadi urutan yang tepat. Pertama, gambar pertama itu kalau kita perhatikan, gambar pertama itu adalah gambar terjadinya hujan. Sedangkan gambar yang kedua, air terkena panas matahari lalu menguap dan menjadi awan. Sedangkan gambar yang ketiga, awan berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi mendung. Ya, kalau kita perhatikan awannya semakin lama semakin menghitam ya. Nah, sekarang mari kita susun ya. Mari kita susun urutan yang tepat. Urutan yang tepat adalah ya di nomor 2 ya. Air terkena panas matahari lalu menguap dan menjadi awan. Ya, proses terjadinya hujan itu matahari ya memanaskan air lalu airnya menguap ya. Selanjutnya di nomor 3, awan ya, awan berkumpul menjadi satu lalu berubah menjadi mendung ya. Selanjutnya di nomor 3, gambarnya nomor 3 itu ya, gambar nomor 1 ya. Lalu terjadilah titik air ya dan bertambah banyak ya. Awan itu menampung titik-titik air. Titik-titik air itu nggak mampu lagi awan itu tidak mampu lagi menampung titik-titik air sehingga turunlah hujan. Jadi itulah urutan proses terjadinya hujan. 2, 3, 1. Selanjutnya, apakah kegiatan akan berubah saat terjadinya perubahan hujan? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Nih, sekarang perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar di samping ini. Proses terjadinya hujan itu dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Air yang terdapat di sungai, laut, atau sumber lainnya akan mengalami penguapan. Ini dia ya, evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah air yang terdapat di sungai, laut, danau, atau sumber lainnya ya mengalami penguapan karena panas matahari ya. Jadi panas matahari itu ya
memanasin sumber-sumber air sehingga air itu menguap, ya. Lalu air itu mengalami penguapan karena panas matahari. Ketika air itu menguap, maka air itu akan naik ke atas berupa uap air. Selanjutnya, setelah itu proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik. Ya. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Selanjutnya, awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Awan itu akan berubah menjadi titik-titik hujan ke bumi. Lalu air hujan akan mengalir ke sungai, danau dan sebagainya. Jadi ini adalah proses terjadinya hujan. Jadi begitu saja terus mengalami yang namanya siklus air. Jadi air itu tidak akan pernah habis karena adanya proses terjadinya hujan atau karena ada siklus air. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tentang terjadinya hujan, mari kita tulis kembali informasi tersebut dengan singkat. Ya, proses matahari membuat air laut, danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk semakin besar. Lalu butiran-butiran air akan jatuh. Terjadilah hujan. Selanjutnya, sikap bersatu dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman mulai dari suku, ras, agama, tari, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menghargai keberagaman suku? Satu, dengan cara melestarikan tradisi. Dua, tidak menghina suku lain. Nah, sekarang di sini ada contoh beberapa suku yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa suku saja ya. Suku di Indonesia itu banyak sekali, hampir 1000 lebih ya. Jadi ini hanya beberapa saja yang kasih contoh, yaitu suku Jawa dari Jawa Timur ya. Ini gambar pakaian adatnya. Selanjutnya suku Madura dari Pulau Madura, suku Asmat dari Papua. Selanjutnya suku Betawi dari Jakarta, suku Bali dari Bali, dan suku Batak dari Sumatera Utara. Selanjutnya, Indonesia juga kaya sekali berbagai tanaman yang tumbuh subur yang berasal dari berbagai daerah. Sekarang mari kita tulis dalam bentuk kolom seperti berikut ini. Nah, di sini ada tanaman yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Misalnya, asal daerahnya itu dari Papua. Tanaman yang tumbuh subur di Papua itu adalah pohon sagu. Selanjutnya asal daerahnya itu dari Sumatera Barat. Tanaman yang tumbuh subur itu adalah tanaman padi. Ya, sebenarnya sih di mana saja sih ada ya tanaman padi, tapi yang lebih tumbuh suburnya itu di Sumatera Barat ya. Di Jawa Barat, tanaman yang tumbuh subur itu tanaman tebu. Selanjutnya, asal daerahnya itu Jawa Tengah. Di tanaman yang tumbuh subur itu tanaman jati. Sementara asal daerahnya itu Bali, tanaman yang tumbuh subur itu tanaman kecemcem. Selanjutnya, asal daerah itu Sumatera Selatan, tanaman yang tumbuh subur itu tanaman duku ya, atau buah duku ya. Selanjutnya asal daerahnya itu Nusa Tenggara Timur. Tanaman yang tumbuh subur di situ adalah tanaman gaharu. Asal daerah itu Maluku. Tanaman yang tumbuh subur itu tanaman cengkeh. Selanjutnya nomor 9, asal daerah itu adalah Kalimantan Timur.
Tanaman yang tumbuh di situ yang subur adalah tanaman ulim. Sedangkan yang nomor 10 asal daerah itu dari Kalimantan Barat. Tanaman yang tumbuh subur itu adalah tanaman rotan. Jadi ini hanya sebagian saja ya yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kamu boleh kerjakan buku cetak jumlahan pecahan berpenyebut sama. Tulislah pernyataan matematika pada soal berikut ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Nah, tadi kan ibu memotong kue menjadi 4 bagian. Berarti penyebutnya itu ada 4 ya. Penyebutnya itu 4. Sedangkan Dayu makan 1 potong kue dari 4 bagian potongan kue, berarti 1/4. Sedangkan ayah juga memakan 1 potong kue dari 4 bagian kue yang dipotong ibu, berarti ya 1/4. Yang ditanya berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah, berarti kita apakan? Kita jumlahkan. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ya. Jadi karena sama-sama penyebutnya ya, hasilnya tetap sama ya, tetap 4. Yang kita hitung adalah pembilangnya. Pembilang pecahan pertama ditambah dengan pembilang pecahan kedua, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 2/4 kue yang dimakan oleh Dayu dan ayah. Selanjutnya, soal yang kedua. Ayah membeli roti manis 1 balok atau 1 blok ya. Roti dipotong menjadi 8 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ibu memakan 1 potong bagian dari 8 bagian roti yang dipotong ayah tadi ya. Nah, berarti 1/8. Sedangkan ayah memakan 2 potong roti dari 8 bagian, berarti 2/8. Yang ditanya berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu, berarti tetap ya, masih kita jumlahkan. 1/8 ditambah 2/8 sama dengan 3/8 ya. Ingat ya, karena sama-sama penyebutnya, maka hasilnya tetap sama penyebutnya, yaitu 8. Yang kita jumlahkan adalah pembilang yang pecahan pertama dengan pembilang pecahan yang kedua. Jadi, dapat kita simpulkan, jika penyebutnya sama, maka hasil bagian penyebutnya adalah tetap ya. Selanjutnya hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sekarang kerjakan dari buku cetak halaman 113 sampai 114. Selanjutnya membuat dekoratif. Beberapa macam motif dekoratif ya, antara lain motif relis. Apa itu motif relis? Motif relis adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kita. Misalnya bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk hewan, atau binatang. Bentuk batu-batuan, bentuk awan, matahari, binatang, bentuk pemandangan alam, dan sebagainya. Itu adalah motif relis. Selanjutnya yang kedua yaitu motif geometris. Motif geometris itu adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya itu bentuk segitiga, lingkaran, kerucut, segi empat, dan silinder.
Motif geometris ini adalah motif yang tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Itu adalah motif geometris. Selanjutnya, motif dekoratif. Motif dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Ya. Sedangkan motif abstrak yaitu motif abstrak digunakan bentuk yang lebih bebas, bukan geometris. Nah, ini adalah contoh dari motif abstrak ya. Nah, itu adalah membuat karya dekoratif. Yang banyak sekali kita temukan dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Apa yang disampaikan, kamu boleh catat di buku catatan kamu, dan setiap tugas yang diberikan, kamu langsung kerjakan agar tidak lupa. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sehat selalu dari Miss.